Orang tuh tersakiti dengan kejujuran gue. Enggak Apa yang gue ekspektasiin. ekspektasikan di sini tuh tidak sesuai dengan angan-angan gue. Saya nggak pernah mempermainkan anak orang, emang Gue nggak bilang mempermainkan loh. Daily Talk, keluarin yuk. Dia Nah terus lu udah udah mantep nih, dan lu udah masuk perkuliahan, lu gimana tuh? Susah nggak sih awal-awal? ini yang berat sih. Aduh. Soalnya gue pengennya jawabnya jujur ya. Ya udah. Gue tuh orangnya jujur yang cuman nggak apa-apa. iya, Kenapa cuman jujur? gue takut orang tuh tersakiti dengan kejujuran gue. Nggak. Jadi kayak SK lo. Oh dia nggak gitu ya? Kalau enggak Emang kenapa? Lu kenapa? Beratnya kenapa? berat karena gini, apa ya? Karena ternyata apa yang gue ekspektasikan di sini tuh tidak sesuai dengan angan-angan gue gitu. Jadi ketika I gue see. mulai perkuliahan, oke lah ngomongin bahasa pasti susah ya, Benar. namanya bahasa baru. Jangan kan bahasa Turki, bahasa Inggris aja yang kita belajar nih dari Dari kecil SD, ya nggak iya. sih, dari TK. Dari TK kan lu belajar Enggak sih, gue dari SD kayaknya. SD ya. Mm. Gue dulu dari TK kecil ya, TK kecil sampai TK. Itu tuh udah bahasa Inggris tuh. Iya, udah ada yang namanya Apple lah apa gitu kan. Itu aja Gila, kita lu masih jago deh. iya, grammar aja kita masih acak-acakan gitu Iya kan. benar. Apalagi bahasa Turki yang cuma dibelajarin setahun dan harus langsung bisa ketika lu masuk kelas. Itu beratnya, kendalanya Benar. di situ. Cuman salah satu yang membuat gue kendala juga adalah ternyata sekolah di sini tuh tidak seuih gitu lah kelihatannya. Iya. Iya. Iya benar. Soalnya lu tahu sendiri Lu nggak? ngerasa juga ya nggak sih? Iya, karena kita juga pelajar ya, Kanda pelajar, saya pelajar, walaupun Jadi ngerti lah ya gimana perasaan ngerti gue pelajar. gitu kan. Kita kan ngeliat di internet, lihat di YouTube kan, anjir kuliah di luar negeri coy. Lu di kampus tuh teman-teman lu bakal wah banget. Tapi gitu mungkin kan. kalau S1 gitu ya, karena gue S2 aja enggak juga ya. Gue S1 tetap aja gue kena diskriminasi karena gue ya banja sendiri, karena gue Banja orang tuh asing. apa itu kakak? Karena saya orang asing sendiri di Banja itu kelas. orang asing maksudnya ya. Orang asing sendiri. Nah, gue tuh kayak sering kayak nggak diajak kerja kelompok, nggak diajak kayak gitu. Ada aja ujung-ujungnya gue konsultasi sama dosen kan. Ya Dan udah. persaingan mereka tuh kayak ketat banget gitu kan. Apalagi jurusan gue tuh jurusan teknik tuh orangnya kebanyakan individual. Sama, gue juga S2 gue tuh di kelas gue individual banget orang-orangnya. Berasa kesusahan sekali ya, kita sebagai ya. orang asing. Nggak Makanya ada tuh yang ngebantuin. Makanya lu tuh nonton vlog gue. Gue udah upload yang soal kendala kuliah di Turki. Oh iya. Jadi berarti itu 2 tahun lalu cuy. Oh 2 tahun lalu. Upload. Ya nanti taruh sini. Taruh sini ya. Promo dong sekalian. Semangat editor ya. Taruh sini. Munculin lagi, taruh sini lagi. Enak banget ya. Enak banget ya. Ujung-ujungnya nanti gue yang edit. Kampret emang. Nah, lu udah tahu dan lu ada rasa nyesel gak sih? Kayak nyesel sih enggak, karena gue punya pengalaman yang lain ya enggak sih. Jadi selama di Turki itu lu ngerasain yang namanya belajar bahasa baru. Sebentar, HP gue bunyi. Kenapa? Ada panggilan. Aduh, sebentar. Lanjut. Apa tuh? Pacar. Bukan. Ini salah satu. Enggak, bukan. Salah satu kerjaan. Nah, anak orang jangan dikerjain. Enggak dong, saya nggak pernah mempermainkan anak orang, emang. Gue nggak bilang mempermainkan loh. Oh iya. Ngerjain Ngerjain. Lu ngaku ya berarti? Enggak dong, aduh. Berarti gitu. keceplosan Kalau gitu. saya seringnya dipermainkan. Gue nggak bilang permainan dari Ya udah, lanjut. Ya, sayang, jangan gitu dong. Oke, Beb. Ya lanjut ya. Sekarang gue sih ngerasa nyesel apa enggak? Dibilang nyesel atau enggak, gue nyeselnya umur gue habis di sini. Karena susah lulus. Okay. Ya, terus karena banyak banget ribet banget ininya, syarat lulusnya apa segala macam, dan kuliahnya lama. Ya mungkin karena tergantung universitas kali ya. Benar. Mungkin kalau universitas yang kayak standar internasional mungkin beda kali ya sistemnya. Kalau gue kan bicara dari kacamata gue pribadi ya, kuliah di tempat kampus gue ini, jujur aja kayak ngabisin umur banget gini. Jadi lo setahun belajar bahasa Turki udah kan ya. Setelah itu selesai lu setahun masuk kelas belajar intens biasa. Tapi belajar itu nggak setiap hari. Jadi dalam 1 minggu lu cuman 3 kali, 2 kali doang masuk kelas. Menurut gue itu nggak efektif ketika lu nggak sambil kerja. Kalau lu kuliah sambil kerja oke lah, cuman seminggu 2 kali, it's okay. Tapi kalau lu benar-benar jadi pelajar, dan di Turki ini kan kita nggak boleh ya kuliah sambil kerja.
Itu Untuk anak untuk anak beasiswa. Ya, untuk anak beasiswa jangan menyambi ya, jangan sambil. Tapi kan ada nggak sih? Itu fenomena ya. Oh, benar sih. Itu oknum ya. Gue bukan orang yang termasuk cari kerja gitu ya. Jadi gue benar-benar kuliah doang gitu. Dan menurut gue ngabisin umur banget. Dan kayak oh my god, gue ngabisin umur 4 tahun di sini. 4 tahun. 4 tahun gitu kan. Dan gini-gini aja gitu. Gitu. Jadi apa ya, kalau dibilang dari sisi akademik, iya kurang lebih sama sih sebenarnya. Mau kuliah di Indonesia, di Turki atau di Kutub Utara sekalipun, selama lo nya nggak serius ya nggak akan juga. Gue nggak nyindir lah. Ya nggak apa-apa. Lu nggak usah terharu gitu. Ya biasa aja. Gue juga. Oke. Soalnya menurut gue itu gelar ya gelar. Ya gelar sih gelar. Cuma maksud gue gini, kadang orang kan, Kak bagus nggak sih kuliah di Turki? Ininya apa namanya, standarnya apa? Kalau menurut gue mau lu kuliah di manapun sama aja kalau lu nya nggak bisa cari nilainya di situ, peluangnya. Jadi masalah akademik itu tergantung diri kita sendiri. Tapi yang jelas kalau kuliah di luar negeri sama dalam negeri, bedanya adalah lu bisa belajar budaya baru gitu ya, bahasa baru terutama. Dan peluangnya juga banyak loh. Peluang apa nih? Peluang kerja. Tergantung sih. Iya tergantung orangnya sih ya, balik tergantung lagi orang dan ini juga kesempatan di negara tersebut gitu ya. Benar. Gitu aja sih. Nah terus lu sekarang udah tahun terakhir. Emang harus sudah selesai gue. Iya, berarti tahun terakhir nih. Dan lu lulus nih. Lu bentar lagi lu lulus, lu ada bakal lanjut di Turki apa enggak? Tadinya gue kepikiran sempat mau lanjut di Turki, cuman pas kejadian makarona nih, corona makarona gitu kan, jadinya makarin. Oh Anda sering pergi ya ternyata ya. Itu zaman gue kecil. Kalian nggak ngerti ya, nggak tahu ya. Belum lahir mereka. Belum dia nggak tahu dia. Mainnya kurang jauh. Ya jadi makarona nih, gara-gara makarona jadi akhirnya gue ya udahlah balik aja. Iya. Tapi keluarga lu apa enggak, ada nggak sih kayak keluarga lu udah stay di Turki lu? Oh enggak, malah keluarga gue ayo kapan balik gitu. Iya, mereka malah kayak berat gitu ketika gue punya plan untuk ke Turki. Di Turki. Jadi gue tadinya sempat kan, mah kayaknya aku pengen nyoba kerja nih setahun di Turki gitu kan. Setelah lulus dia kayak kecewa. Sumpah kecewa? Iya, kayak kenapa Turki? Kenapa enggak nyoba negara lain deh, kalau enggak. Oh jadi nyokap lu juga udah underestimate ini negara. Bukan, ya? Karena udah jauh banget gitu kan. Turki kan 13 jam naik pesawat. Oh kalau negara lain kayak Malaysia gitu nggak apa-apa. Singapura, Thailand kan deket ya. Maksudnya Brunei gitu. Dikirain kan. Udah. Enggak, nyokap gue malah apa sih? Ya dia juga nggak tertarik sama Turki sih sebenarnya. Tapi dia juga nggak apa-apa kalau gue kerja di luar negeri asal jangan jauh-jauh, dia bilang gitu. Nah jadi waktu pas gue bilang Turki apa ya, jauh banget, nanti kalau kangen atau gimana susah gitu kan, ini aja nggak ketemu bertahun-tahun gitu kan. Coba deh kamu ngelamar di Singapura atau di mana? Oh gitu aja ya dikata gampang kali nyokap gue tuh. Itu dah. Ada nyokap tuh gitu, pokoknya lu daftar sini pasti udah. Iya. Udah pasti masuk aja. Susah nyari kerja juga susah mah. Nyari kerja susah. Iya. Nggak gampang, kalau ada orang dalam baru gampang. Cari orang dalam makanya. Iya, Nah terus nyokap lu udah bilang kayak gitu, berarti nyokap lu tuh kayak lu punya untuk kayak pacar atau enggak apa orang Turki gimana tuh? Kayak misalnya lu pernah nggak sih cerita, mah lu pernah punya pacar orang Turki nggak? Pernah dong. Pernah. Ya nggak apa-apa dong, gue juga pernah. Pernah. Nah. Berapa kali? Tanya dong. Berapa kali, Bo? Oh, banyak. Enggak dong. Ini harus dipertanyakan. Ini akan kita bahas. Jangan. Nah, terus lu tuh kan sempet kayak, mah aku kayaknya bakal ini nih. Lu pernah gak sih cerita-cerita sama? Kalau gue sih sama nyokap gue jujur aja deket banget. Jadi nyokap gue adalah kayak kankanya gue lah. Kalau bahasa Turki kan kanka tuh sobat lah. Sobat ya. Ya sahabat gitu. Nah gue tuh dekat banget sama nyokap. Gue jujur aja gak punya temen yang deket-deket banget gitu, kecuali sama nyokap gue. Jadi semua apapun gue ceritain sama dia. Jadi kayak gue deket sama siapa, gue putus sama cowok gue, galaunya gue, nangis-nangisnya gue, nyokap gue tahu gitu. Jadi kayak
ketika gue deket sama cowok OT gitu ya, orang Orang Turki ya. Nyokap gue cuman ini aja sih, yakin kamu sama dia gitu. Nanti dianya mau nggak ke Indonesia gitu. Oh, Dia mau nggak kalau misalkan tinggal di Indo atau mungkin cari kerja di Indo. Wah nggak tahu deh mah. Kalau OT biasanya maunya tinggalnya di di Turki Turki gitu kan. benar. Terus kata nyokap gue, tapi nanti susah. Mama gimana dong ininya? Kayak berat gitu sih, kayak udah deh cari OT yang udah di Indonesia aja kalau enggak Oh gitu. gitu. Udah nawar ya. Ibunya nawar. Kalau enggak cari OT yang di Iya. Indonesia aja deh katanya gitu. Aduh si ibu nawar. Iya. Nyokap gue Bagus gitu. anaknya ya ini dapat otak yang mau sama dia. Tapi kayaknya banyak ya malu sama. Nah, tapi yang gua iniin, kalau lu kan ini kan banyak nih yang nanya-nanya nih, Kak, kuliah di Turki apalagi cewek-cewek ya. Ini kita to the point aja. Dan mereka tuh kebanyakan ngelihat Turki tuh nggak kayak lu. Ngelihat Turki tuh kayak, kan lu kan ngelihat dari sejarahnya apa segala macam, ada tapi kan ada juga yang doyan bewok, Bo. Nah, lu tahu sendiri Iya, kan. lu cowoknya ganti-ganti gila. banget, Kak. Gila Aduh. bewok kan. Dadanya berbulu, matanya biru. Hidungnya mancung banget kayak Iya, prosotan. anjir. Aduh gila, aku Pada- mau pingsan. Iya, kelepek gitu. Ada loh, Sering ada loh. banget gue dapet DM Oh, lu juga sering kayak gitu? dapet DM kayak, Kak tolong dong tipsnya dan triknya dapet cowok OT. Anjir gak sih lo? Itu cewek yang dia Cewek nanya kan, misalkan gue dulu suka upload kan sama cowok gue nih, sama mantan gue gitu kan. Pernah sempat juga gue sampai gue tuh sempat sampai gini loh Jul, saking pengen tahu nih bener gak sih kalau kita tuh upload video sama orang Turki tuh langsung ini banget, subscribernya banyak gitu dan viewersnya banyak. Akhirnya gue paksa lah nih mantan gue kan, ayo dong satu please. Dia kan nggak banci kamera ini ya, si mantan gue ini kayak, nggak mau, males, kamu aku videoin aja lah gini-gini, dia bilang. oh gitu kan. gitu. Enggak, pokoknya kita ngomongin apa, udah pokoknya kegiatan sehari-hari yang kayak cuman jalan ke mall gini. Oh ya udah, terus dia bete kan, kayak aku tuh pengen jalan sama kamu kayak quality time, Benar. bukan yang nyorot-nyorot kamera gitu-gitu, dia bilang gitu kan. Terus akhirnya dia bete, terus ini di video juga kayak cemberut terus gitu kan. Dan bener dong, video gue itu langsung banyak banget yang komen. Baru sehari posting ya, banyak banget yang komen, banyak banget yang nge-likes, banyak banget juga yang nge-dislike gitu kan. Terus banyak banget yang komen, Kak gimana tipsnya dapet cowok OT? Kak itu kok ini dia nyebutin namanya gitu kan, si Abi ini gini. Dan gue tuh bener-bener gila ya, orang Indonesia nih dijual OT sedikit aja tuh langsung heboh banget kayak gini. Parah, heboh gitu kan, banget. parah banget gitu kan. Terus banyak banget yang nge-DM gue caranya dapet cowok OT gimana, tipsnya gimana gitu. Tapi emang lu ada tips and trick gak sih kalau buat dapetin cewek Turki? Cewek Turki. Cowok Turki, sorry. Cowok Turki atau cewek Turki ya? Nggak Tapi ada emangnya lu kenalan sama dia dari mana? Lu bisa kenal? Sebenarnya gue banyak nih. Sebenarnya kalau mau ngomongin pacar nih nggak akan cukup ini podcast ini. Aduh, Azik. Banyak banget soalnya kisah-kisah gue yang aneh-aneh yang sebenarnya kalau diceritain tuh bener-bener kayak gila. Nyokap gue tuh sampai bilang, udah kamu nulis buku aja deh soal ini katanya. Karena beneran Zul gila. Kayak Cinta Fitri, Bo. Ini Cinta Arya. Cinta Arya. Editor, edit lagi. Karena gila banget. Maksudnya gini loh, kalau gue hitung, gue kan pernah ya, gue sama nyokap gue nih lagi video call. Coba kamu itu deh yang pernah deket sama kamu. Yang ini, pernah deket ya. Ini di luar pacar ya. Kalau gue pernah pacaran tuh 2 kali doang sama Ote. Itu kenapa gue bilang pacaran, karena emang kita ada komit buat kayak serius mau nikah gitu ya. Serius ada mau pernikahan, dan emang kita kayak dalam jangka waktu 4 tahun lu punya 2 pacar, 2 mantan. 2 mantan pacar. Iya. Tapi yang deket beda nih. Yang deket beda. Berarti lu waktu masih pacaran Enggak sama... dong. Oh enggak. Gue orangnya setia, Bo. Kirain kayak Enggak, gitu. gue tipe orang yang kalau gue nggak ada label nih pacar gitu, gue emang banyak ngobrol sama ngobrol orang. aja. Ngobrol menurut gue, tapi menurut mereka beda gitu ya. Oh baper. Baper, cowok. Lu kali yang jago buat baperin cowok. Mungkin, gak tau lu kebaperan gak sama gue? Aduh, gue sebenarnya baper banget, parah. Tapi emang Ote emang kayak gitu sih. Nah ini yang parah. agak beda sih sama budaya Indonesia sama Turki. Ini yang kayak perlu gue kasih tahu kali ke teman-teman ya yang Kenapa nonton tuh? podcast nih. Kalau
di Turki tuh cowok Turki sama cewek enggak, maksudnya enggak Turki aja, Lawan pokoknya jenis. iya lawan jenis di Turki berteman itu nggak lumrah, Nggak ada kamusnya berteman. nggak ada kamusnya. Ya kalau nggak PDKT pacaran Pacaran. Dan gue juga tahu nggak sih, ada teman juga yang atau enggak friends with benefit, ya bentolan apa sih singkatannya? benefit, friends with benefit, FWB. FWB. Ya, FWB TTM ya? ya semacam Ya itulah. TTM. Nah, dan gue juga banyak denger kata teman-teman gue yang cewek yang dia deket sama deket, tapi yang cowoknya itu udah kayak nganggep dia itu udah pacarnya, Iya, udah mengatur-ngatur. iya, benar. Tapi emang banget. cowok Turki emangnya posesif ngatur-ngatur gitu? Suka ngatur banget. Makanya lu Emangnya kalau lu paling parah diapain? kalau gue kan galak ya orangnya. Lu atur balik. Ya mereka nggak berani ngatur. Gue orangnya maksudnya gini loh, oke gue diatur mau asal itu mantek ya, maksudnya logika. Masuk akal. Kayak misal kutil. Aduh, kutil. Jadi gini, kalau misalkan apa namanya? Contohnya ya, gue kan punya temen cowok banyak ya. Apalagi lah orang Indonesia suka kumpul-kumpul lah apa segala Benar. macam. Gue juga orangnya suka berteman gitu ya. Dan gue nggak pilih-pilih kelaminnya apa gitu. Pokoknya dan gue emang lebih nyaman main sama cowok kan, karena gue orangnya belak-belakan apa segala macam. Nah mantan gue nih cemburu lah biasa gitu kan, kayak kamu jangan dong main sama gini-gini. Loh itu kan teman-teman aku gitu. Itu orang Indonesia? Enggak. Oh, maksudnya teman-temannya OT gitu. Iya, pokoknya gini. Kalau OT cemburunya sama OT lagi, kalau sama bukan OT dia nggak cemburu. Gitu. Jadi mantan gue kalau gue mainnya sama cowok Indonesia nggak apa-apa. Tapi kalau sama cowok OT, kenapa langsung. dia? Karena dia tahu jeleknya. Apa dia? Karena dia tahu. Maksud dia apa? Mantannya Arya, kamu jangan underestimate sama cowok Indonesia. Bukan, karena dia tahu cowok OT itu kayak gimana gitu loh. Jadi untuk menjaga gue. Karena dia nggak tahu cowok Indonesia kayak gimana. Iya, dia nggak tahu aja apa yang pernah gue alami. Sakit hati loh dia pernah disakitin sama cowok Indonesia. Dan terus ya udah, jadinya makanya buat teman-teman nih orang Indonesia kadang kan cowok teh kok posesif banget ya, karena emang gak ada budaya mereka berteman cewek sama cowok dan mereka akhirnya baperan gitu. Nah kalau di Indonesia kan santai ya, misalkan kita punya teman cowok terus mau main nongkrong berdua jalan terus nggak ada kayak lu suka ya sama gue gitu apa enggak gitu kan, biasa aja gitu. Kepedean banget lu, Bo. Gila lo. Udah dekat dikit lu kira demen. Iya makanya. Nah kalau OT itu nggak ada kamus kayak gitu. Jadi hati-hati aja sih kalau lo sama OT intens ngobrol, udah pasti otomatis dia tuh punya pikiran pengen jadi pacar. Jadi pacar. Oh gitu. Dan jangankan itu, tau gak sih? Ini kan lu ketemu ya. Ada juga cerita kayak mungkin lu pernah ada sih. Dan dia ini cewek ini di Indonesia. Cowoknya ini di Turki. Banyak banget itu kejadian. Dan gila gak sih? Sampai pengen ke Turki ceweknya ini buat ke cewek Indonesia ini pengen ke Turki buat ketemuan. Nyamperin doang. Banyak doang. banget itu. Gue pernah kenal. Nih gue bilang ya, tadi kan gue bilang ya PDKT gue banyak gitu ya. Bukannya gimana, tapi ini untuk pengalaman aja gitu. Bukan berarti gue playgirl ya. Kalau gue playgirl semua gue pacarin ya gak sih? Tapi kan gue pacaran juga milih-milih gitu kan. Lihat. Nah ini ada salah satu cowok, gue pernah deket sama dia. Cowok ini sering deket sama cewek Indo. Ya jadi dia suka ketemu sama cewek Indo lewat sosmed. Berarti cewek Indonesianya di Indonesia. Di Indonesia, dianya di Istanbul. Nah, gue kenal sama dia juga sebenarnya dari Instagram, tapi dulu banget. Jadi sebelum di Turki. Sebelum ke Turki gue pernah. Berarti lu kena kaitan dia juga dong. Jadi tapi kalau gue sama dia teman. Jadi teman bener-bener. Tapi kan dia nganggapnya teman juga. Enggak, dia nganggap gue teman. Oh, berarti yang ini lu nemu yang proporsional nih. Iya, teman. Tapi dia ternyata kebaperan sama gue. Endingnya. Gitu. Awal-awalnya teman-teman pas ketemuan sama gue baper. Aduh, repot juga gitu ya. Nah, dia pernah bilang sama gue, cerita sama gue pada saat ketemu itu, dia punya salah satu teman Indonesianya dia, itu sampai nyamperin dia dong. Datang dari Indonesia, dari Jakarta ke enggak, dia bukan Jakarta ding, ceweknya tuh daerah Jawa lah, pokoknya gue lupa, Jawa Timur gitu. Pas si cowok ini sebutin nama daerah ke gue langsung bilang, hah gila loh, cewek itu dari situ, gue bilang gitu kan. Iya. Dan nyamperin ke Turki. Nggak nyamperin ke Turki, tinggal di rumahnya cowok ini juga, gitu pasti. kan. Iya, terus habis itu
ya udah si cowok ini ceritalah panjang lebar sama gue bilang gila ya. Terus katanya si cowok ini dan kayaknya si cewek ini tuh pengen punya hubungan lah, tapi guanya nggak mau, dia bilang gitu. Kata cowoknya gitu. Cowoknya nggak mau gitu. Mungkin jelek kali. Gue nggak ngerti ya, itu kembali lagi selera ya. Iya. Tapi nih dengar cerita cowok segala macam kan banyak juga. Sebenarnya di Turki ini cowok-cowok Turki ini ada sexual harassment gitu nggak sih? Lu pernah gak sih kayak ngalamin sexual harassment, apalagi waktu kalau misalnya lu deket sama cowok Turki, kan lu kan juga banyak nongkrong sama cowok Turki dong. Kayak mereka sih kelihatan kayak respect aja ya sama cewek, kesannya ya. Gue nggak ngerti, maksudnya dari awal, dari depan muka gue mungkin lu enggak dulu, tunggu depan muka gue awalnya kayak baik-baik. Nih ciri khasnya nih yang sering banget gue ketemu ya, misalkan ngajak pengen ketemu kenalan. Pengen kenalan Tanisha Lemah gitu kan. Ya, kita kenalan yuk. Ya kenalan yuk Tanisha Lemah gitu. Dan neredisen falan. Terus habis itu udah nih ngobrol panjang lebar, udah ngobrol baik, nice gitu. Manis banget tuh, manis banget yang kayak pokoknya semua aku bantu deh, kalau kamu butuh apa-apa aku bantu gitu kan. Kalau awal-awal gue kan nggak ngerti kan, gue mikirnya kok orang Turki pada baik-baik banget ya. Gitu kan, baik-baik banget. Ternyata ada udang di balik batu. Ada gitu. Udang di balik tepung, jadilah bakwan. Jadi ternyata kebaikan ujung-ujungnya dia ngechat yang aneh-aneh dong berarti. Bukan ngechat bahkan, jadi dia terang-terangan. Jadi orang Turki itu orangnya nggak sabaran, mereka cabuk, maunya cepat-cepat. Kalau orang Indo kan mau sabar ya, PDKT sebulan, 2 bulan, nggak dapet anjing, gue udah sebulan 2 bulan udah gue iniin, taunya nggak dapet juga. Iya. Kalau orang Turki nggak, mereka maunya baru ngobrol sekali nih DM gitu, hajar langsung. Masalah dapat nggak dapat belakangan. Nah, jadi gue sering banget. Berarti cowok Turki nggak jago ya buat PDKT ya? Nggak jago mereka, karena gini loh, gue nggak ngerti. Gue pernah denger juga dari salah satu orang yang ngegebet gue nih, bilang karena kenapa gue maunya cabuk, dia bilang gitu. Kan gue bilang, lu kenapa sih buru-buru aja udah kayak ini, gue belum kenal lu belum kenal gue udah langsung mau jadian gini-gini. Terus kata dia, karena apa? Karena di Turki itu udah jadi budaya ketika cewek itu dikejar-kejar, dia bilang gitu. Cewek itu dikejar-kejar, jadi kita tuh udah terbiasa ngejar-ngejar. Dan karena secara populasi cewek itu lebih sedikit daripada cowok. Jadi cowok ini harus berlomba-lomba dapetin cewek gitu. Cowok Turki lebih banyak daripada cewek Turki. Iya, cewek Turki. Jadi kata mantan lo gitu? Bukan mantan, salah satu orang yang pernah ngegebet gue bilang gitu. Ngegebet gue karena gue kaget. Gak dapet dong berarti? Enggak, karena gue kaget tiba-tiba dia nembak gue. Gue bilang, apaan lu, orang kita emang kenalnya emang sering kayak misalkan cuman kenal nih. Kayak misalnya gue nge-DM lu nih. Nge-DM ngobrol panjang. Jadi pacar yuk? Enggak. Oh enggak gitu? Ya kali itu kan namanya. Arya apa kabar ya? Jadi pacar yuk? Gitu enggak? Ya enggak gitu juga, Keles. Jadi DM nih, ngobrol panjang lebar, kayaknya cocok nih gitu kan, ngobrol-ngobrol minta nomor handphone ya. Gak lu kasih pasti. Gue tergantung, kalau orangnya sopan gue nggak ada masalah sih ngasih nomor handphone. Nggak masalah. Nggak masalah. Lu berarti bukan nomor telepon privacy. Enggak lah, apa semua orang telepon mau telepon aja, masalah gue angkat enggak kan tergantung gue nya ya. Benar juga sih. Ya enggak. Tapi kan ada orang yang ini orang nge-spam banget gitu. Kalau nomor telepon mau siapapun ngasih silakan, asalkan maksudnya bukan yang aneh-aneh. Tergantung lu sendiri yang ngontrol sih Iya. Nah terus ya udah, gue kasih aja selama dia nggak annoy ya. Misal kalau dia nggak yang ganggu yang aneh-aneh banget gitu, ya gue kasih. Terus nanti dia intens nih. Nah ketika gue ngasih, mereka yang menganggap gue tuh ngasih peluang. Padahal menurut ajar dong. Iya, enggak, karena di Turki begitu. Cewek Turki tuh paling susah ngasih nomor handphone. Ya enggak sih, gue dapat aja. Berarti lu pakai pelet apa aja? Aduh. Lu pakai pelet apa? Tapi emang mungkin gara-gara kita orang asing kali, dan gue juga nggak tahu sih. Juga kali ya. Tapi yang gue denger dari cowok Turki ini curhat ke gue gitu ya, mereka tuh susah gitu kayak dapet nomor handphone cewek Turki aja susah gitu kan. Cewek Turki maunya dikejar-kejar gitu, makanya mereka males gitu kan. Daily Talk, keluarin yuk.